Cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Yes. Anal Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Jadi langsung si benarkan tah bapak itu kita tahu lebih. Bagaimana Kak Sipas now? Ya deh ya bapak itu pertonton saya. Ya, mari ras kita toto. Isakan kami puji kerbandu Tuhan, ibas terpagi agenda kelengatendu tetap sirsinal sal nerangi kegeluhan kami dengan pusur syukur kami. Paksenda PT kami bercakap-cakap guna banci memperlengkapi diri kami bagi pekalaksi deban. Karena kuasa dibatai ibas kegeluhan kami, sindau kelganjangan asangkan kerina kuasa-kuasa si deban. Bereglah maka kesasi badia si mereka kami kepentaran. Lahibas kami recakap-cakap indah. Rehbuena idatkan kami gegeh. Guna ngejapkan tole kuasa dibata. Makandeskan kami perjumpaan kami indah dengan cakap-cakap kami indah alumo. Gelar dalan alumo huli. Ibas gelar anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. 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 Jadi labo kita kari dekah deh, tapi seperlunya dan selengkapnya. Jadi iya, labo dekah tapi seperlunya dan selengkapnya. Jadi topik kita khusus mengenai si kata kesengnya soal okultisme. Penungguan pertama aku bagaimana deh? Seberapa sering dalam pelayanan itu kamu melayani dua pelepasan atau menghadapi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang okultisme ini? Kalau seringnya dalam seminggu itu mau 4 kali juga. Dor begitu? Dor bagai. Setiap minggu pasti katakan CCTV dah telu 4 kali bagai. Bagai di ban ada kegiatan PJJ atau PA, jadi ditunda. Kadang lagi PJJ pun ada yang datang. Tolong, gue minta tolong kalian ini, kan? Oke. Udah ke PJJ ya? Oke, baik. Sebelum kita lebih jauh, jadi kami tertarik melayani dua pelepasan menghadapi orang-orang yang terkena okultisme ini. Kenapa? Apakah karena memang dari dulu sebelum kamu ditangguhkan jadi pendeta, kamu sudah punya niat untuk itu? Atau kamu temukan setelah kamu terjun dalam pelayanan? Yang mana yang dibuat dalam dirimu? Ini enak pertanyaannya ini kan Bang, karena aku juga menyadari sebenarnya dulu tidak terpikir. Sangat mahasiswa lah, karena aku suka berorganisasi dulu di kampus. Oh, hobimu sebenarnya berorganisasi? Iya. Bagus. Terus? Kemudian Pikaris nih kan terjun ke dunia pelayanan. Ya. Adalah keluhan-keluhan jemaat yang bersinggungan dengan okultisme, Mengge. Oh, saat kamu Vikaris? Saat aku sudah masih Vikaris, iya. Vikaris kamu dulu di Rungun mana Kindeku? Rungun Panggal Susu. Oh, oke. Panggalan Susu sudah langsung dilangkat lah gitu ya? Oh iya. Terus? Jadi lah boleh situ huna pengetahuan bahkan sama sekali istilahnya kulit-kulit dan cekuta secara teori bagai saja. Untuk jauh ke dalam tidak tahu. Kulit-kulitnya secara teori sebab elit mata kuliah, sangat kuliah. Oke. Jadi lik sange jemaat layanan aku sering undang
ada 2 kali sih pendeta Kasna gitu, karena aku merasa kai ku paksakan adila bokin aku ngasuk bage. Lah Woi, tungkut woi. tengah sisa bage. Ah, Dungna aku berdoa sama Tuhan, sampai kapan aku harus tergantung dengan orang lain bage. Cerit jemaat tuh kan aku pendeta ni nanti mai ku taruhkan kamu ku silebuh pendeta sian udah kam labo kapas. Bagi deh. Oh. Jadi aku memulai dengan bermeditasi sendiri. Meditasi aku sendiri untuk istilahnya engkaikin maka bagai ku hadapi, dan sebenarnya aku rindu bisa mengatasi itu sajalah aku Tuhan bagai. Aku Jadi saat kamu meditasi itu, disitulah kamu ungkapkan semua keterbatasan lu kepada Tuhan, dan juga disitulah kamu meminta, memohon kepada Tuhan supaya kamu diberikan talenta untuk itu. Iya, benar. Dan bagaimana? Bagaimana kamu mintanya, coba deh. Doa itu memintanya pada Tuhan bagaimana? Meminta si Tuhan selalu berulang-ulang itu sebenarnya hanya ke dalam pengakuan dosa, keterbatasan. Adi ingat do Mazmur mabang rusur katakan na isi kina kuenda Tuhan aku labo layak bange. Laboli dalanku petunggung ke diriku bagai. Bicara ku pindo pe kuasaan do Tuhan tah labo kapndo payo aku ngalo kenca bagai. Saja adi tempat kendo aku jinda di bagai si manlayanan. Adi berkenan Tuhan tolonglah kasih gitu. Bukan untukku tapi untuk mereka. Bagai labo man bangku ku pindo tapi guna kala bagai. Bagus sekali deh. Jadi empu pindondo ya. Kalau Tuhan memang mengizinkan aku, menempatkan aku melayani di sini, dan banyak jemaatku yang membutuhkan pertolongan itu, ya berikanlah aku kelayakan Tuhan untuk menolong dia. Bagi kira-kira isi pertotondo. Bagai bang. Saya lah Mister jawab. Pasti. Lah Mister jawab. Jadi kapan kamu tahu bahwa Tuhan itu sudah menjawab doa dulu? Setelah aku pindah ke Pasar 8, bang. Bagaimana momennya sehingga kamu yakin sekali setelah kamu pindah ke Pasar 8 bahwa di situ benar-benar Tuhan sudah meneguhkan kamu dengan talenta itu gimana? Ada peristiwa khusus, ada pengalaman khusus yang kamu alami atau bagaimana deh? Ada pengalaman istilahnya pengalaman yang membatin sebenarnya aku alami ketika bermeditasi di Pangkalan Susu. Saja sejak sangat aku tahu kan jemaat labo ku dah lihat si reaksi tentang pelepasan bagai basia. Sampai di Pasar 8 aku tetap istilahnya adi sange aku ngenca sekala bermeditasi. Aku ajak Runggun untuk memprogramkan ibadah meditasi di Runggun. Dan ada ketertarikan jemaat untuk hadir, istilahnya banyak yang merindukan bagai. Runggun pertuadiakan KPMK, pertuadiakan juga tertarik untuk bermeditasi bersama dengan kamu selaku pendetanya di situ untuk melayani jemaat-jemaat yang punya masalah di dalam okultisme ini. Secara khusus secara personal idah dulit kaisi ikatakan Tuhan, tunjukkan Tuhan manbadu. Secara khusus hanya saat berdoa, bang. Saat berdoa ini apa yang terjadi deh? Misalnya jemaat taman totonkan bagai. Sangat ertotoe mancintah lid ida, tapi bukan dengan mata. Tutup mata kamar toto bagai, tapi lid idah dulu. Lid. Misalnya contoh nasi idah dulu deh. Misalnya lid entah bagi sosok si anak perana bestang, entah bagi biang ku idah bagai, tapi lah bau terjemahkan ku. Bagai. Kadang kalau ku tanya dengan yang dilayani, dia ingat bagai. Oh iya, aku pernah punya pengalaman, entah pengalaman dosa, entah pengalaman perjumpaan yang tidak baik dengan si kuturi kendai bagai. Lang ayo kelingan lah bo ida saja ada kadang-kadang
Mungkin Tuhan mau bayangannya. nyatakan, bagai idahkin, bagai. Yakin lagi. Oh, oke, Tapi oke. labo lalap bang, labo kan lalap. Jangan Kalalap labo hari. kupindo, bagai labo kupindo belah kuidah. Hanya ketika mempersiapkan diri mendoakan seseorang, terlihat di situ. Bukan karena aku mau melihat, Iya, iya idahkan deh, punya. iya, iya deh, iya deh. Dan itu kan konfirmasi dengan orang yang dilayani. Iya, aku tanya, kan punya pengalaman tentang yang mungkin sangat lekat dalam ingatan du tentang si Kuidah Dai bagai. Weh. Dan umumnya mereka mengiyakan. Umumnya mereka mengiyakan, bahkan mereka sebenarnya sudah lupa. Oh. Bisa aku konfirmasi, oh iya itu waktu aku dia nak pernah dengar nih. Nah. Hmm. Itu kan menarik ya. Jadi lebih sih bahas film terdahulu dari dia. Nindundai idahlu jana uwe kena padahal udah dilupakan. Iya. Udah dilupakan. Tapi pada saat kamu mendoakan itu tentu ada momentum di mana ya yang terlupakan dia itu mengganggu dia atau mendatangi dia atau merasuki dia. Begitu ya. Lendangi misalnya lagi pelepasan dia mama kayak bang. Aku kan kerina kelepakan du si inget du dengan bagai. Wede. Ternyata pas proses ia ilayani lali bagai lali kai perak sih masih ada yang belum dia lakukan. Jadi kita lakukan doa bersama kusungkun. Halo dek. Ini ada sedikit masalah sinyal ini. Oke, dek, silakan dek. Sungkundu. Jadi saya isungkun ikonfirmasi oh iya dulu aku pernah melakukan begini nah aku kena si terkait rasi kuturi kendai. Oh, oke. Oke. Jadi Selanjutnya kalau itu dia konfirmasi dia minta pengampunan dosa pada Tuhan tentang kesalahan si bagai rupa dia istilahnya proses pelepasannya dalam lumuhuli bagai. Oke, dan al-muhuli. Dan pada saat itu juga bisa dilepaskan. Bisa. Pada saat itu juga bisa dilepaskan, dia merasa plong. Dia ada yang muntah, ada yang sampai ada juga yang kerasukan. Oke. Ada yang muntah-muntah gitu, ada yang kerasukan lagi gitu. Maksud kerasukannya tadinya kan udah kerasukan, bukan? Sebelumnya Kalau kan udah kerasukan. Kembali masalah sinyal, teman-teman. Memang ini sebuah peperangan rohani yang kita harus benar-benar bersiap sekali untuk mendapatkan kawalan dari Tuhan supaya ini bisa lancar. Karena percakapan ini tentu saja membuka kedok dari kuasa-kuasa kegelapan yang tujuannya pasti menyiksa orang-orang atau jemaat-jemaat kita yang kerasukan itu. Oke, kita tunggu beberapa saat di masalah sinyal namanya ini. Masalah sinyal. Listrik padam bang. Oh, listrik. Iya. Ini luar kuasa tak kerine. Paling mau antisipasi apa kayak. Penanggulit antisipasi. Ya, jadi boleh ku percakapan tandai. Nah, pada saat kami doakan setelah dia mengakui, udah dia ingat kembali yang mengganggu dia itu, tadi kami bilang ada yang muntah, ada yang kerasukan. Nah, ini sedikit aku bertanya. Tadinya bukankah karena dia sudah kerasukan baru kami doakan? Baru kamu ajak dia ingat-ingat lagi. Atau dia merasa ada mengganggu atau merasa nggak enak aja, baru dia didoakan, atau bagaimana? Awalnya pelayanan ini kamu lakukan bagaimana? Kalau dia orangnya kerasukan, memang kita harus sadarkan dia, istilahnya
Iya, Di tengking lebih roh silip basie bagai. weh. Tapi itu kan masih ada kemungkinan dia masuk kalau kita tidak tuntaskan. Iya, betul, betul. Nah, Oh. pada saat dia sudah sadar, kita ajak sharing. Adik aku konseling lah bagai, konseling nih. Jadi Supaya aku melihat kena. sini lebih akar persoalan nah. Weh. Karena ada juga yang karena depresi dia, tapi seolah-olah seperti kerasukan setan, padahal ban tertekannya. Berarti ada batas yang tipis ya antara orang depresi dan orang kerasukan itu bisa menunjukkan gejala yang sama. Gejala yang sama saja. Hmm. Kalau depresi ini kan sama juga sebenarnya Bang. Tetapnya dimanfaatkan setan lah keadaan kita tertekan itu untuk merasuki dengan bermanifestasi ya, malik roh-roh kekecewaan begitu. Itu kan manifestasinya. Setan suka memanfaatkan saat-saat terlemah si terjadi manfaat. Oke. Enak sada hal si Adilit dari waktu si singgung deh. Maksudku bagenda. Kamu sendiri mana lebih yakin sebenarnya semua orang itu depresi atau semua orang kerasukan? Karena pernah juga aku dengar dari pendeta sebenarnya semua orang kerasukan itu karena depresinya itu. Lah boleh roh-roh depresi nangai. Itu satu ekstrim kan? Tapi ekstrim yang lain, sudut yang lain, tidak pernah ekstrim ini, sudut yang lain bahwa itu selalu dikaitkan dengan roh-roh jahat, roh-roh yang ingin mengendalikan dirinya tadi. Tapi itu nanti ajalah kita diskusikan ya. Si hatiku kusubutkan lebih lanjut. Setelah didoakan, kapan dia itu benar-benar lepas? Ya. Karena ya kapan dia benar-benar lepas? Ya silakan deh. Keadaan roh dalam tubuh kita itu kan roh itu seperti angin, Bang. Oke. Nah, dalam tubuh kita juga dia bergerak bebas seperti angin yang memberikan lah gejap di bagi angin akan lo gejap, tapi mempengaruhi. Maka ketika dia lepas dari tubuh dia akan keluar juga seperti angin. Itu yang bisa melalui muntah, batuk, tah terken, tah teriakan, atau mungkin melalui teriakan setan itu sendiri untuk keluar. Bahkan buang angin juga bisa. Oke. Dari ludah-ludah yang dikeluarkan ketika muntah, itulah yang mengatakan dia sudah terlepas. Dia sudah terlepas. Oke. Nah, kapankah mengatakan bahwa pelayan itu selesai pada momen itu? Setelah diajak enak ngomong atau bagaimana? Ketika kita tengking roh yang di dalam tubuhnya, yang terakhir itu tentang misalnya roh yang tidak kita ketahui, bahkan tidak kita kenal. Oke. Ya. Itu yang terakhir. Kalau itu sudah keluar atau tidak ada lagi keluar, maka sudah selesai. Sudah selesai. Oke, sudah selesai pelayanan. Nah, tapi di Alkitab itu kan Yesus sendiri pernah berkata, kalau dia 1 keluar atau 10 keluar, maka dia akan keluar, tapi nanti dia akan datang lagi dengan membawa pasukannya kan? Iya, benar-benar Bang. Membawa pasukannya. Ini maksudku, kapan benar-benar seseorang itu benar-benar secara tuntas itu sudah selesai dengan roh-roh ini. Maksudku, setelah 1 hari, 2 hari, itu kan kemungkinan datang lagi itu si iblis itu dengan pasukannya yang lebih besar gitu kan untuk menguasai dia ya. Sebelum kamu jawab, pernah juga memang aku lihat itu di acara televisi, ini memang bersama dengan seorang ustadz gitu ya. Dan dia berkata itu bisa ribuan orang di dalam ribuan orang, ribuan roh itu ada dalam diri seseorang. Berlapis-lapis. Nah, apakah ini benar deh? Bisa banyak, pertanyaan pertama lebih, apakah dia bisa datang lagi sehingga membuat orang itu kembali lagi, katakanlah seminggu, 2 minggu, 3 bulan itu normal gitu, tetapi dia kembali lagi gitu, itu bisa nggak? Atau pernah kamu hadapi nggak kasus seperti itu? Pernah Bang, ada. Memang benar firman Tuhan itu kan Matius 12 ya, ayat 43 sampai 45. Ya. Roh yang keluar itu akan mengembara mencari tempatnya kembali kan.
Iya, iya. Maka kalau si kelepasan dai mah ibarat rumah nge. Nggo bersih ke rumah dai. Nggo Woi, woi, kosong lah woi. pelaus ya krina rumah henari. Oke, Lah woi. si isi, Ya. lah si Oh, isi anu, lasi ah, isi. Ah. lalik si isi, istilahnya lalik peningkatan rohani, kita Hmm. tidak isi dengan firman Tuhan, tidak ada pembaharuan Hmm. hidup, bagai. Ya, 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 Ladat na ya. ingan na setan-setan dai, nan na mulihi rumah dai. Boleh, intip-intip dah kakak lebih, meh. Kosong Lalat dengar. manen na. Oi. Kosong dengar hati lagi, mak. Ise ngenggo si nyani rumah ha tena. Oh, Lali. lalit isi pe bagailah. Kak si babana pitu kali narik gegehen asang kenye. Itu kali nari gege kena sanggeli. Ayo, itu masih kosong itu. Kalau aku sendirian Ya, nanti ditengking aku. Kalau kita sama-sama nanti aku keluar, kau masih di situ. Di tengahnya kau keluar, masih ada teman kita di situ. Mungkin bagai iya di manusia benar kan, bang. Mak? Iya. Oke. Jadi bagai Bang Krina kala si engkau toto kendu pelepasan, engkau tengking du roh-roh jahat dai. Kai lagi saran du ban. Sarannya hanya Matius 12 itu tadi bang. Hanya mengisi Isilah ya. kehidupannya. Iya. Hmm. Jangan sampai terlena dengan aku nggak bebas, nggak lepas bagai. Jangan sampai terlena karena nggak ada sertifikat pelepasan ini nggak ada. Lali si pendarat sepema. Lah, ngatakan sama udah sebagai lali karena seumur hidup kita tetap berjuang melawan kuasa gelap itu. Karena ia baginya bagi singa mengaum-ngaum capek lid. Kapan kita lemah, dia punya peluang masuk, dia masuk. Iya. Makanya yang kami bilang tadi tersingat kamu ada Ustadz bilang ya. Iya. Ya itu benar bang. Banyak Benar. sekali roh-roh ini bermanifestasi dalam tubuh kita. Dek, kasus terberat si pernah hadapi itu apa, di mana dan bagaimana kamu menyelesaikannya? Sekarang ini sebenarnya ada paling berat bang. Saat ini? Saat berjalan. Berjalan ya? Oke. Iya. Apa yang membuat kamu merasa berat? Beratnya karena si mengisi ndailah ngasup yang isi pusuhna. Dia punya masa lalu yang sangat kelam. Maka rumah tangganya juga sangat hancur. Oke. Ya. Saya bayang-bayang masa lalu itu dia selalu menoleh ke belakang. Sehingga ingat namulihi krina mon lane bansia tundu, bahkan sekarang aku justru sarankan dia ke psikiater juga. Karena memang tingkat depresinya itu lane ngasup mencerna penjelasan entah. Sudah sangat depresi. Dalam pengamatanku mungkin setelah dia pelepasan, mungkin lakukan kesalahan yang seperti itu tadi Matius 12. Kan itu ujungnya katakan ayat 45. Sehingga keadaan orang itu akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Jadi persis seperti itu ya? Persis seperti itu pada saat ini yang sedang kami tangani. Kalau sadar dia terima. Kalau dia tidak sadar, latah nagwabana, kasih terdalan-dalan karya sekarang nuruk-nuruk telah lemari bagai. Iya bang, saking depresinya. Aku juga lihat itu melalui video call. Sedih sekali melihatnya sebenarnya. Tapi kalau dia tidak mau menggeser artinya pusuhne, ikengina lalap dengan sakit hatinya dan masa lalunya, kita nggak bisa maju ke depan. Betul. Tetapi ketika dia masuk terlalu dalam dengan kekecewaan dia, seolah-olah kan dia tidak bisa melihat titik keluar lagi kan? Iya, benar itu. Apakah ini solusinya hanya kepada dia yang benar-benar ingin berusaha melupakan masa lalu, atau ada upaya yang bisa kita lakukan, kamu lakukan dari luar sehingga dia mampu keluar dari masa lalu itu? Atau gimana? Udah dikasih, kita sudah motivasi bang, kita ingatkan firman Tuhan. Saja selamanya pelepasan
kegiatan-kegiatan rohani tetaplah yang diikuti baik juga sebelum pelepasan. Dina, aku Oh, belum siap karena ijelit ijelit si anu kuidah kari ini. Nah. berarti tetap dia mempunyai elem-elem dibagai. Elem-elem ya sebenarnya bukan elem, dia sudah mengampuni. Hanyalah terdungi nabas ukurna. Ingat na, ia pernah bagai segat tendu rawa ini dengan magelabon ia niat nari. Saja dia sudah lebih ke mengasihani diri sendiri. Apakah Merasa tidak solusinya? punya teman. Apakah solusinya kalau begitu? Salah satu suruh ia pindah runggut. Gelah ulana ingat kalau si menyakiti pusuh nadai. Ini masalah sinyal lagi. Halo? Ya dek. Padam lagi istri Bang. Oh, iya. Sekarang padam lagi atau sekarang udah hidup lagi nih? Sudah hidup lagi. Menarik sih lah dek. Jadi agak makatiku kusubunkan. Dia tidak mau mengikuti kegiatan rohani karena dia takut emosi lagi kalau bertemu dengan si ini. Ya, karena itu mengingatkan dia terhadap masa lalunya yang sangat kelam itu. Di tataran ini sebenarnya ini lebih kepada masalah masalah psikologisnya kalau ya, psikisnya. Masalah psikis. Dia merasa dia kasihan Bang. Gua pekitik kelkap na aku, lalik kap narga aku ni. Jadi kasihan dia mana kap ada bagai. Berkuah tenaman mana. Adi bagai kai saran duan mana? Sarannya sebenarnya kami lebih ke keluarga. Keluarganya harus kasih dukungan yang kuat lah untuk dia. Ajak ya lalap ngerana-ngerana, dukung motivasi. Persoalannya karena ada pengalaman hancurnya rumah tangganya, itu juga jadi bayang-bayangnya. Laka lalap terlalu kena, mon terlalu kena, mon lang. Oke, gua lah maka bagai dan lepas pucuna lah jadi adi solusi lu kalau situ punya apapun yang terjadi di masa lalu itu adalah udah terima gitu aja. Solusi si menjilena situ huna man kasus seperti man kasus ketika kita mengalami kekecewaan yang sangat buruk pun ya sebenarnya kita harus terima itu sebagai sebuah pengalaman yang sudah lalu dan berdamai dengan seluruh keburukan itu, hiduplah yang baru, ya temukan yang baru daripada mengingat terus apa yang sudah menyakiti kita itu. Kan semua orang punya masa lalu yang enggaknya semua bagus kan. Betul. Semua orang pasti punya pengalaman yang sangat jelek. Tapi pengalaman masa lalu yang tidak baik ini itu lahan paling bagus, lahan paling enak untuk setan masuk. Soalnya kita melemah. Setan enak kali perguhatena lo tena iya makuahet tertekan ya bas sabuna bagelai bo tena makuah jeka anggap na kesempatan. Jadi itu yang membuat kalau kita tidak langsung memutuskan untuk keluar, lalap kita minta aku bahas. Sengaja kakin memang iputar na video handai buligi mah. Benar. Sering dia memang berilusi dia selalu, sudah berhalusinasi. Ilusi, berhalusinasi, dan itulah cara iblis itu untuk mengikat dia sehingga gua gelar dia merasa sangat logis dia sakit hati, sangat logis dia kecewa, sangat logis dia untuk mengasihi dirinya sendiri. Ya. Berarti otak logikanya ke si enggu Israel iblis ya dibagi. Untuk melumpuhkan perasaannya. Yang tadinya dia sudah ikhlas mengampuni,
tapi dilumpuhkan lagi dengan ingatan-ingatan masa lalu, sehingga perasaan mengampuni itu sudah dipendam. Justru dia Ya. mengingat dia sudah sakiti aku ampuni, berarti mekuah kap tenang aku berarti kita kap menanggo idahna aku ngobagai-bagai lalap. Anggap Karena remeh aku Kak ya. sekarang sudah mengalah gitu. Iya. Hmm, 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 hmm. Memang ini juga Bang sebenarnya aku berpikir. Ya, Pendeta ini memang harus juga ada yang seperti psikiater. Itu tadi mauku apakan juga sama Kam. Kalau Kam dari satu sisi sudah terbiasa dengan doa pelepasan dan sudah di apa namanya ya sudah Kam minta dalam literasi kepada Tuhan, dan itu Tuhan juga kalau saya yakin dari sudah memberikan talenta itu kepada Kam karena Kam benar-benar minta. Mungkin dari sisi pengetahuan itu perlu juga Kam tambahi nanti dari sisi psikologinya. Dan teologi dan psikologi ini kan sangat berdekatan. Ya. Sangat berdekatan. Banyak psikolog-psikolog besar, Carl Gustav Jung misalnya, itu tadinya dia psikolog murni, tapi belakangan menurut beberapa analisa pakar belakangan, dia pun akhirnya percaya terhadap kuasa-kuasa roh itu. Sehingga basis keilmuannya sebagai seorang psikolog yang sangat besar itu banyak juga orang meragukannya karena dia mengkaitkannya juga dengan roh-roh tadi itu, pelepasan. Karena dalam pengalaman Carl Gustav Jung, ini murid langsung dari Sigmund Freud, si ku ingat, memang dia termasuk orang yang jago sekali di psikiater psikoanalisa Nina. Memang salah satu kesimpulan Sigmund Freud, ku ingat deh, bahwa persis yang kamu bilang tadi, seseorang itu tidak bisa terlepas dari masa kecilnya. Ya, artinya seseorang itu tidak bisa terlepas dari masa lalunya. Jadi seorang laki-laki dewasa, seorang wanita dewasa itu adalah sebenarnya cerminan dari apa yang dia alami pada saat-saat dia kecil. Ya, pada saat-saat dia kecil, dan itu terbawa terus sampai saat ini. Makanya aku setuju deh. Aku setuju ketika nanti kamu misalnya ingin lebih meningkatkan talenta di dalam bidang okultisme, pelepasan ini, mungkin salah satu yang perlu kamu pikirkan itulah untuk mempelajari teori-teori psikologinya, ya, teori-teori psikologinya. Oke deh. Maka kujiannya kita lebih sekali. Bagenda. Ini udah 4 hari dalam seminggu pasti pelepasan. Nah, terfikir aku berarti melala Kak jemaat kasih mengalami gangguan Bukan hanya jemaat kita maksudnya Bang. Oke, bukan jemaat kita, tapi di sekitar dulu lah, ya, banyak orang lah di lingkungan banyak orang. Itu yang mau kutanya. Apa yang membuat di tempat pelayanan sekarang ini, baik itu jemaat maupun di luar jemaat, banyak sekali yang mengalami seperti itu. Pertanyaan begini, apakah karena pertama mereka depresi tadi, atau yang kedua karena mereka itu dipengaruhi oleh keluarga, tanpa disadari udah mereka kena jimat-jimat ego, atau kena kais ngalit bas diri seseorang, atau yang ketiga juga karena memang mereka tidak pernah serius belajar mengenai firman Tuhan itu. Jadi yang tiga ini menurut analisa selama ini yang paling dominan menentukan sehingga banyak sekali yang harus kamu doakan, layani soal-soal pelepasan ini yang mana deh? Krina ngena dominan Bang. Jadi krina dominan sana bilangin dominan. Maksudnya Bagenda, daerah Langkat ini, khususnya yang GBKP ya, sudah sangat terbiasa didoakan pendoa. Gua maksud didoakan pendoa. Mungkin lead lah, X lah ningku gelar nama bagai medana.
Weh. Ada yang pertua, ada yang mantan pertua, ada yang jemaat biasa. Yang Maksud punya, pertua. Bukan. Dulu dia pertua, sekarang nggak lagi gitu. iya. Karena umur. Labo bang, tah karena lade terpilih, tah rasi dewan nama bage. Wede, oke. Jadi mereka sudah buka praktek doa. Buka praktik doa pelepasan. Iya, lah doa pelepasan. Ada juga yang sampai pengenahan pengolit. Oke, iya. Ya, siapa ngajena praktek nah oke. Lang, jadi jemaat ini sudah tergantung. Ada yang sampai 4-5 tahun tergantung dengan doa-doa pendoaan dai. Lau sia lalap dahina ya ke rumah namanya. Kok aneh seperti itu ya? Iya bang. Bukan 1-2 ini, ada setelah kami layani jemaat kita itu sampai aku tahu itu ada lebih 6. Ada 6 keluarga, 6 orang. 6 oknum. Oh, 6 oknum yang tergantung terhadap doa pelepasan. Lang 6 oknum, sikin jadi tujuan utama krina jemaat esi. Mulai aku dari Pangkal Susu itu bang. Oke. Gelar lalap surat kena aku sudah setahun didoakan si Anu. Belum sembuh pendeta ini namanya. Jadi mereka sudah terbiasa didoakan, artinya membuat pendoa itu yang aktif. Sehingga mereka tung lalap begah ku jengol kakak nala sikap dagingna dahinakan untuk itu token. Lit kap na masalah curiga ia dahinaka entah kayaknya kari idahna bage. Oh, oke. Berarti asal tiga karya bagi di bagi. Ya, artinya walau 10% silayani kami, mereka yang sudah sering ke sana. Oke. Dan apakah setelah kalian layani, mereka udah berhenti ke sana? Puji Tuhan sudah bang. Oke. Karena memang selesai. Jadi karena pas Selesai. proses selesai Enda, Ya. kita hanya memfollow up dengan semangat rajin ke gereja atau kita kasih renungan. Untuk doa-doa selanjutnya, lalailah dia tergantung man banta bagi. Atau lebih bagian mungkin lah boleh tergantung membada, lah boleh tergantung pendoa. Tapi dia harus tergantung kepada Tuhan Yesus. Meengsi kali hidakal. Setiap kali dia takut, setiap kali dia merasa tidak enak, bukan kepada pendoanya dia perlu datang, tapi langsunglah kepada Tuhan Yesus, Yesus Kristus. Iya. Kadang mereka itu nyasar juga bagi bangku kami. Istilahnya aturna kujah ya itu token nggak sakit, lane masuk baba kujah. Nina itu kena sangejah pendeta dia ini li nama-nama masa Nina. Jadi kami ini dalam tahap berpuasa, nggak sanggup dia kami bawa ke sana, tolonglah didoakan, gitu. Lang masuk kami bawa saya dahu darat Nina, lang jadwal lagi sendah kami Nina. Jadi artinya emang nyasar ngasih tuhu, nah malah yang ngasuk kujah ya. Jadi terbuka lagi. Akhirnya dia sekarang nggak ke sana lagi, hanya terapi medis naringan sa. Ngodong pelepasan dari terapi medis sudah selesai. Sudah selesai. Dan dia harus mengisi hidupnya dengan banyak kegiatan-kegiatan rohani. Iya, benar. Itu benar kali. Oke. Saya ada sisi deh, sumber-sumber lah. Nanti penyebab yang lain apa yang paling banyak sehingga di jemaat yang kamu layani itu banyak yang merasa perlu didoakan pelepasan, doakan karena kerasukan, doakan karena depresi. Tadi itu apa sebenarnya akar masalahnya? Ini apa yang kamu paham selama ini? Biasanya itu bang, aku bagi 4 sebenarnya. Mereka yang datang ini, kita konseling untuk mencari 4 bagian tentang spiritualitas nama bagi. Keterlibatan ras kuasa gelap, entah dari keturunan, entah dari perbuatan. Saya si kedua kan kak si psikis nandai, luka-luka batinna, sakit hatina, termasuk kebiasaan buruknya. Maka si petelu kan tentang fisiknya, masih si sakit kadang nasi mesui bagai. Baru yang terakhir sosialnya, keharmonisan rumah perekonomian.
Jadi setelah kita dapat 4 data ini, baru kita perbeben nasi genduari enda, akar masalahnya siapa, tapi harus kerinandungi. Harus ke kerina dungi bay. Oke. Oke, sebelum teh diundungi sesi bandu, berarti dari katakanlah selama kamu di Runggun yang sekarang ini, menurut analisandu, kebanyakan itu karena apa? Yang satu tadi atau dua tiganya? Dua tiga empatnya? Karena keterlibatannya dengan Oke, karena keterlibatannya dengan kuasa-kuasa gelap kuasa ini. gelap. Oke, Iya. oke, baik. Kenapa dia terlibat? Perbango kita guru deba bagaya tubuh misban tangkal. Oh, Deba ngoka pernah kawin siri cawir bulungken. cawir bulung kan penggo pernah. Aku pernah hampir gak cawir bulung kan deh. Itu peluang masuk roh luar cabur bulung itu. Oke, cawir bulung kan deh sebab likang kata-kata si mengundang roh-roh anda. Maka nyatanya memang ketika dia sudah berumah tangga, kedua ndai, li bakat naguje. Dan oke. Dan praktek cawir bulung itu masih banyak nggak di Runggun lu? Selama aku di sini nggak ada lagi bang, cuma talanai lit. Oke. Tapi orang tua nana iba cilit ba? Iya, penggo pernah waktu kiti. Cabur bulung kan sakit impalna bagain. Uwe. Tak gutul impal na. Dengar nggak cabur bulung kan. Aku pernah gutul impalku, cawir bulung itu gelah ulanai gutul. Impal dua ini gutul kau pindah lalap. Turun cabur bulung dai. Surung. Surung saja dan dua aku kitik-kitik naring ke sekolah minggu. Lo ku teh KIP saja perbanan dari Nuruksa anak mama. Aku hanya ingin pada saat itu kaidan dia bagai tapi pas tutup Tuhan rencana saya si terjadi pas kegeluhan lu kawali aku nih bu. Jadi lepas tak masuk. Soalnya berikan Tuhan ampang-ampang. Begini juga ya bang. Gimana deh? Perbuatan kita itu sampai kutubnya ke keturunan keempat, mah bagaimana? Enak pas keluaran bagai kap. Jadi banci saja si cabur bulung orang tuanta. Kempu tak kali dapat efeknya. Biar kap ya aku bandu Maksudnya bas keturun keteluen hai. Ahmed sebagai satoran roh lua-lua perjinahan ataupun penyimpangan seksual si deban. Satu keturunan pertama, kedua, tiga tidak kena. Pas keempat dia DJ rahim bagai. Pas keturunan ketelu kok banci ya bagai ate si salahkan lah ya. Ekinlah terajarkan ekinlah bertemu huli padahal ada kutukan yang sudah berkuasa dalam dirinya yang menuntun dia. Sementara kita ngomong menghakimi, ikin lakin teh ajar lang menghuli, lakin teh na mela pe ta. Kasih teh pengalaman na bukan karena murni iya meteh sa arkitek kelit kuasa kutuk ndai. Oke, saya memang sampai keturunan keempat di nama. Baik, jadi salah sada di lahir kita kelit pengalaman sesuai dengan adat kalak karo. Seperti adat kalak karo cawir bulung kan, ya praktik cawir bulung adalah salah satu pintu masuk iblis itu untuk menguasai seseorang. Dan itu bisa terjadi sampai keturunan keempat. Bisa saja kepada orang itu tidak kena, tapi anaknya, kempu anaknya, baca dia nggak kena. Fit peluang lah. Jadi dibagi kalau salah satu kesimpulan terlebih, perlu kalau kita meninjau ulang
praktek adat istiadat Kelak Karo soal cawir bulung. Ya. Banyak sebenarnya Bang. Artinya si adat Karo yang berbau kepercayaan. Selain cawir bulung, kayak contoh-contoh si Deban. Selain cawir bulung, contoh si Deban, ya. Misalnya remang-mang. Remang-mang. Ini kaikin situ hune. Aku kuangka saja gelah generasi muda teh karisi nonton channel teh nang ngetah. Coba sederhana kedua. Apa yang dimaksud dengan remang-mang? Remang-mang indah misalnya entah lik belas-belas nasiban tupung kita ngelangkau kendahine. Misalnya entah ngampurkan bunga, arak-arak endu kami. Misalnya ingan-ingan si mungkin akap lit je terkontaminasi kuasa gelap mah bagai. Deba ambur kena lo meciho banna. Kerina sila mahuli bagai banna kata-kata na. Remang-mangai. Uwe. Masuk ziarah ke kuburan, ambil air, cuci muka di atas kuburan itu, gitu ya. Uwe, ceban belas-belas ta. Arak-arak endu kami, sehat kami Kerina. Itu udah mang-mang itu, Wak. Udah mang-mang. Los itu nasi teh manis 11 kene. Uwe, saja arak-arak endu kami, uwe ya, arak-arak kami, bila kalak layar ni. Cocok peluang tena lah. Cocok peluang tena. Oke. Jadi ia salah satu si remanca malala dengan jemaat si terikat si terikat ibas praktek kuasa-kuasa genap sehingga ya saat tertentu masalah bagai muncul itu ya muncul perasaan depresi perasaan depresi lumrah akan siapapun bisa mengalaminya, tetapi perasaan depresi dia dan dulu pernah remang-mang, dulu pernah cawir bulungken, dulu pernah kalit aji kairna jimat-jimat banbana, itu kombinasi yang membuat si iblis itu bisa datang dan masuk mede. Iya, ngolit sinyalna bas. Ngolit kairna receiverna. Receiverna lit sinyal nari kelop iya. Terdaftar ya, bagian entah celnatkan lagi ageng. Ngolik sinyal. Oke. Saranari deh. Dan yang kam duakan itu paling banyak di usia berapa? Ada yang usia-usia produktif, Bang. Ada usia produktif, oke. Ada yang sudah memang Bang go nandangi sekarat. Apa yang lalan? Lalan si usia produktif. Bahaya kok kita ini begini. Usia produktifnya kira-kira bertiga deh. Di atas 40, di atas 50? 30 ke 50 lah. 30 ke 50. 30 ke 50. 30 ke 50 dan biasanya dia itu yang tidak pernah merantau dari dulu tinggal di desa itu, benar nggak seperti itu? Mereka justru yang pernah merantau. Yang pernah merantau tapi balik lagi. Balik lagi. Kenapa yang pernah merantau dan balik lagi usia masih produktif dan itu yang paling banyak. Berarti Lala terkait sekali dengan persoalan psikologi depresi Mbak. Sebab orang merantau dan balik itu kan mungkin ada perasaan gagal dalam dirinya. Iya Bang, termasuk dari psikisnya iya termasuk. Tapi justru yang merantau ini kan banyak sekali yang terkontaminasi dengan praktek-praktek tahayul. Kenapa dek? Bagaimana logikanya kok yang itu tahayul itu dari kampung dulu sebelum dia berangkat merantau atau selama di perantauan itu? Di perantauan juga banyak tahayul Bang. Pakai inilah Pak supaya nanti Bapak aman Nina. Melala sinawarkan samis. Bapak kayaknya kosong ini ya. Masa kosong-kosong mau merantau Pak nggak takut nanti dijahati orang Nina.
Lah kakak nu megagah pegangan ku tanari, alokan. Hmm. Oke, 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 oke. Itu kebanyakan dari jemaat kita atau bukan? Iya, jemaat kita bang. Jemaat kita ya. Berarti adik-adik salah sadar si perlu ditonjolkan lebih atau dikuatkan adalah pengajaran mengenai kuasa Kristus itu ya. Ya, Orang tuanya terutama bukan? kepada orang tua. Pada orang tua supaya dia bisa mengajarkan pada anak-anaknya yang kelak merantau. Ya benar. Masalahnya orang tua justru memperkenalkan tahayul sama anaknya. Terus itu masalahnya. Justru Elmis petanda kena. hmm, Ada petir misalnya kan, langsung bikin tangkal. Sering nangis, langsung bikin tangkal. padahal bangku gereja ibe, Ma. Gereja. Saja tahayulnya nukah kelekapkan nerapsa. Makan ukah rindu. Banlah derkoh anak bayi. Ngolati kap ne, gantungkan mis kain panjang ne. Latih sakap ne, lane kak nangalah daging ne ini na, mis gantungkan kain panjang na. Gelaulah kap nangalah, entah erdalan daun dai bagai. Ide untuk menggantungkan kain panjang dari mana awalnya? Itu kan dari orang tua juga kan, dari nini-nini lembarena kami kah? Uwe. Berarti pengajaran itu masih lebih kuat dibanding dengan pengajaran mengenai Injil. Pengajaran Injil sebenarnya udah kuatnya bang. Tapi kenapa itu pun kuat? Karena itu kan samar-samar kegiatan setannya. Apa salahnya gantung kain panjang na tena? Labo setannya ya teh dari. Lah boleh bas pustaka. Berarti kita juga dari sisi kekristenannya kurang detail juga mengajarkan. Iya, itu dia bang. Maka pengajaran ta misalnya ada dicidahkan kuasa Kristus, kita tunjukkan kuasa kegelapan itu labu harus setan kita pertandakan. Tapi itu tadi tahayul, misalnya tontonan mereka yang suka nonton siaran channel TV yang sekarang itu entah Karma, Rasi Dewana. May belalakal info-info mah. Hipnotis Nina Handai. Itu kan gerakan tersamar sebenarnya. Kita merasa itu hiburan padahal sering kuasa gelap nih Berarti oke deh. Ada bagai kai pesan du gelah lebih tajam pengajaran kekristenan ini ibas zaman-zaman si budaya dar lalana persoalan, lalana hiburan, lalana kai gelarna warisan-warisan budaya kita si tanpa kita sadari menjadi pintu masuk iblis lain. Seharusnya kalau kita lihat ke dalam GBKP lah, apa yang harus dilakukan ke depan ini deh? Iya, ini pertanyaan yang sulit sebenarnya bang. Bos pikirin dulu saja lah. Mungkin lah nggak mau si paling komprehensif, tapi si terfikir kamu misalnya, apa yang harus kita lakukan lebih intensif lagi untuk menghadapi jemaat kita yang membutuhkan sebenarnya pemahaman yang lebih tajam, pemahaman yang lebih diimani tentang kehidupan, tentang kuasa-kuasa Tuhan. Memang lebih besar dari kuasa apapun sebenarnya, bukan? Tapi supaya ini nyampai gitu ya, ini nyampai kepada jemaat kita, ini sebenarnya bagaimana kita gereja harus melihatnya dan melakukannya. Menurutku mah bang, karena istilahnya okutisme ini sudah berani tampil di muka umum dengan kreatif sebenarnya itu. Sangat kreatif, sangat menghibur. Iya. Kita lah harus menghibur mereka, memang tidak harus menjadi penghibur bagi jemaat. Tapi mungkin kita kurang kreatif dengan mengemas pengajaran kita. Kan kemasannya yang perlu kita buat lebih baik. Sehingga kalau mereka tampil
berani tampil ke umum, Hmm. seorang misalnya istilahnya seorang yang guru lah minta tampil di muka umum pakai jas, Ya, ya. yang pintar berani tampil pakai jas, bagai. Dah Hmm. kamu go berwibawa kap kehadiran Nes tuhun. Weh. Dan di situ sebenarnya kita harus tanggap bagaimana juga kita lebih banyak tampil dengan kreatif dengan pengajaran-pengajaran kita, istilahnya lanai terjeng rutinitas sasi dekahenda. Uwe. Salah satunya mungkin aku tertarik juga seperti yang kamu buat ini ya, acara cadas senda. Bagaimana supaya misalnya tak isekin yang permata atau orang generasi muda kita sekarang merasa tertarik melihat kehidupannya, profilnya, kita undang untuk live misalnya. Iya, betul. Kita undang untuk live. Kalau dulu acara piara kan mau diundang itu artis-artis cilik ya ketika piara. Iya. Hanya untuk mendengar suaranya, foto bersama. Bagaimana kalau kita tahu profilnya bagaimana sebenarnya dia? Dia curhat, suka dukanya. Bagi Diodra misalnya, di siapa dia cerita. Kan sekarang kita lihat cantiknya dan suksesnya dia. Kalau kita lihat di dalamnya kan kita nggak tahu bagaimana perjalanan hidupnya, suka dukanya, pahitnya. Sekali mungkin Banci membuka ketertarikan jemaat kita untuk bisa melihat kuasa Tuhan itu tidak hanya sekedar oh Tuhan itu berkuasa nari serasa lalap. Ternyata dari pengalaman manusia menceritakan kuasa Tuhan dalam hidupnya secara istilahnya arah profil kegeluhannya. Lah hanya kalimat kosong, Tuhan itu berkuasa dari dulu sampai sekarang. Ya. Tetapi benar-benar itu ada bukti nyatanya, bukti empiriknya, bukti pengalamannya, itu yang ingin kita dengar ya. Iya. Oke. Jadi aku sangat setuju bahwa salah satu tantangan kita ke depan adalah bagaimana memberikan pengajaran-pengajaran kekristenan itu supaya lebih kreatif, sehingga tujuan dari kreativitas itu adalah supaya inti dari pengajaran bahwa Tuhan berkuasa, bahwa Tuhan itu lebih hebat dari roh-roh apapun, Tuhan itu lebih mampu mengatasi solusi apapun, itu bisa tersampaikan pada jemaat kita dan dia percaya dan dia melakukannya dalam arti dia mau meninggalkan semua yang dulu dia anggap bisa mengayomi kehidupannya, bisa membantu hidupnya. Begitu ya, Dek? Iya. Oke, juga. Di permataanku, Bella boleh si pernah kesurupan? Pelit lah bang. Pelit kang hari. Di usia permata juga ada ya? Ada. Kesurupan ini kan labo lalap ya kesurupan. Bahkan tidak pernah kesurupan pun sebelumnya. Tiba-tiba kesurupan. Laboli teridahkan ia bahwa dia sama sekali tidak percaya dengan kuasa gelap. Ya. Praktek hidup nape istilahnya nuduhkan maka ia permata si mahuli. Oke. Jadi pada saat didoakan dia kesurupan tiba-tiba. Itu yang masuk nini bulangnya merenda. Oke. Saya katakan kami iya pelate. Mak mungkinlah pendeta masa aku kesurupan Nina. Maka ulangi kami videokan, kami tunjukkan, baru dia percaya dan dia kaget. Dia kaget. Oke. Lasangkana ya bagai. Aku kaget. Jadi analisa tuh kenapa seorang permata yang baik itu bisa kesurupan? Karena ketika didoakan, dia benar-benar totalitas menyerahkan dirinya pada Tuhan. Sehingga kuasa gelap yang berdiam dalam tubuhnya itu kan merasa penolakan, terganggu ya. Cidah kena misbana. Jadi adibagai, seberapa banyak orang yang sebenarnya belum menyerahkan dirinya secara total sehingga tidak pernah kesurupan? Kan nggak harus kesurupan, Pak. Tidak harus kesurupan. Yang menyerahkan diri secara total itu, kalau dia sudah total menyerahkan diri kepada Tuhan dan dia mau menyerahkan dirinya untuk mengalami pelepasan, sebenarnya mudah dia mengalami pelepasan. Oke. Nah,
Dan di samping yang mau mengalami pelepasan itu, ada beberapa yang kesurupan karena memang sikin si ngarak-ngarak saya bagai. Itu pertanyaanku ke situ. Jadi berapa persen sebenarnya jemaat kita sebenarnya itu yang lirik sudah ngarak-ngarak iya dan tetap adem-adem, Ya. adem-adem, setelah nggak pernah menyerahkan diri secara total. Ketika dia menyerahkan diri secara total, ngamuk si ngarak-ngarak yang dai. Pas. Bagaimana maksud tu? Bagaimana? Pertanyaanku adalah sebenarnya dari seluruh jemaat kita ini berapa persen yang punya pola seperti itu? Sila menyerahkan diri secara total maksudnya. Sila menyerahkan diri sehingga lapar haya kesurupan. Kalau ku rasa besaran tidak totalnya sebenarnya. Pengalamanku laku pangruan persennya saja. Kalau kita persenkan lebih besar persenan yang tidak menyerahkan diri secara total. Adi go menyerahkan diri ya secara total, bikin pengalaman supranatural ya, pengalaman spiritualitas. Gelarna perjumpaan ras di bata. Adi bas pustaka ge perjumpaan nabi ras di bata dia bang gir banna. Dia basahku mungkuk kuliasahku tanah ban lit gejap kena respon tubuhnya atas perjumpaannya dengan Tuhan. Maka kalau kita bertemu dengan si maha kekuasaan, si maha kuasa, likin respon tubuh tae. Tubuh kita akan merespon, tidak hanya mulut kita, tidak hanya hati kita, tubuh pun ikut merespon. Dan ketika tubuh sudah merespon, kak kari si sedekah henda berkuasa dia merasa berontak dan keluar. Itu kapan itu bahan khotbah kita yang di rumah pertoton saja kan, berjumpa dengan Tuhan, dia kesurupan di situ. 2 minggu lewat. Iya. Perjumpaan ras ibadah bikin bahansa ledakan dalam tubuh kita. Iya, kalau kita sudah total, langlah bokan tubuh tela nuduhkan reaksi-reaksi. Saja dipaksa total lagi segejapkan. Mungkin sekali itu kita sudah benar-benar total berserah pada Tuhan, ada reaksi tubuh bang. Dan itulah yang akan makasih kita ini berpotensi ini artinya akan kesurupan atau tidak. Adanya total dia menyerahkan diri lah kakinya kesurupan labokin ia irasuki bagai. Adi bagai berarti lah boleh sih iya narikin bikin. Dia hanya terima dosa-dosa kutuknya. Dia tidak terima dosa kutuk nangan sa kena ia. Rohdai lah ngarak-ngarak iya, tapi dah di rohdai ngarak-ngarak iya dagam darat mis. Nini bulang nandai ras panglima na bagai. Terus panglima ada. Jadi kuakap payo kal dek. Jadi adibaci kusimpulkan percakapan teda baginda ya. Pertama lebih adat istiadat karo itu banyak sebenarnya yang menjadi titik masuk kuasa-kuasa kegelapan itu terhadap semua orang karo. Karena semua orang karo itu pasti hidup dengan adat istiadatnya. Lebih sadar. Si kedua kan adat istiadat orang karo yang seandainya pun ada itu titik masuk dari kuasa-kuasa kegelapan itu bisa diputuskan ketika seseorang itu menyerahkan secara total kehidupannya kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita harus jujur, kalau kita lihat fenomena-fenomena dan pengalaman-pengalaman seperti yang kamu alami, ya tadi kamu itu katakanlah asumsi ya, belum sampai kepada kesimpulan. Nanti kita boleh ke kesimpulannya melalui penelitian. Asumsi bahwa sebenarnya kita di GBKPD itu belum banyak yang menyerahkan diri secara total kepada Tuhan Yesus. Artinya keterkaitan kita dengan adat tadi yang sering dikemas dengan kearifan lokal, kearifan nenek moyang dan sebagainya, itu sebenarnya yang lebih melekat di dalam diri kita. Yang kedua, seseorang yang sudah menyerahkan dirinya secara total, imannya secara total kepada Tuhan Yesus,
itu pasti ada reaksi di tubuh. Ada yang bisa melalui kesurupan, tapi ada juga mengalami pengalaman-pengalaman spiritualitas yang lain. Tidak selalu harus mengalami kesurupan, tetapi ada sesuatu yang berbeda ya ketika kita menyerahkan diri secara total kepada Tuhan Yesus. Yang kelima, jika kita selalu merasa biasa, mungkin bagi kita yang merasa biasa itu perlu pembelajaran, perlu pemahaman, perlu kedekatan yang lebih intensif, spiritualitas yang lebih tinggi bersama dengan Tuhan Yesus. Dari 1 sampai 5 ini, mana yang menurut kamu tidak pas deh? Sebenarnya kalau udah kami simpulkan Bang, udah pas itu. Tinandai nani kok Kak Ramundu kok Kak bakal gue pas dari percakapan kita ini, saya iya. Itu yang artinya kasih katakan dua sebenarnya. Aku lah nggak belum ngerakut sadai bagaimana saja gue rakut dulu akak gue pas kalau si katakan dua bagaimana. Gitu ya. Jadi itulah tantangan kita ke depan sebagai pendeta kami, sebagai pertua kami, sebagai serayan di tengah-tengah Runggunta, ijabah kita melayani. Mau bagi lagi Kak Abduh? Bagaimana Bang pas? Oke. Ini untuk percakapan kita siang hari ini. Nanti suatu saat aku ingin berbicara lagi dengan kamu. Itu topiknya siapa sebenarnya setan atau iblis itu. Nah, itu topik berikutnya. Ya, ini topik berikutnya. Siapa sebenarnya? Seberapa kuat sebenarnya dia? Ini coba nanti kita kuliti lagi di pertemuan berikutnya. Hari ini benar-benar pertemuan kita ini banyak tantangan ya. Berapa kali tadi listrik mati, sinyal ya itu. Padahal udah kita persiapkan dengan matang dan bisa kita bercakap-cakap hari ini pun udah tertunda, ada serangan, tanda petik serangan, sakit anak sakit bapak anak sehingga harus kita tunda dari jadwal sebelumnya. Jadi memang hidup kita itu tidak pernah terlepas dari peperangan yang sebenarnya adalah peperangan dalam dunia roh. Iya. Dan lagi Bang, nggak pernah di sini mati lampu serutin ini Bang. Oh, begitu ya? Nggak pernah Tidak listrik pernah mati. mati listrik, kemudian mati seperti itu. Tapi kali inilah mati. Uli hina lalap. Uli hina lalap nggak 3 kali Daima. Wow. Jadi langsung rupanya dia karena ya dia merasa kita apakan ya, kita buka gitu ya hari ini ya. Oke deh, kamu bawa doa pembuka, kamu bawa doa penutup. Kak belum di skala moderator. Iya, baik Bang. Iya deh. Pas kita toto, Bapa kami sering surga, kami jadi penerang kegeluhan kami. Bujur ning kami Tuhan, ibas kesempatan indah, ibas kami ngo bercakap-cakap karena pelayanan kami, karena jemaat Tuhan, karena kuasa di bata, bagepe karena kegeluhan kami, ibas erkini teken man badu. Tuhu Bapa arah percakapan kami indah, terkejap man kami maka ibabo krina pengalaman kegeluhan kami, di bata tetap ngasup, mulai kami arah berbagai bentuk perbeben dengan kinisran, adik kami menyerahkan diri secara total man Tuhan. Beregelah gegeh kami bagi pekrina si megi-megi, segelah regegehna kami, geluhkan kegeluhan kami terus perkuat tendu. Ibas kami proses cakap-cakap indah, berbagai mungkin tantangan, si mungkin menjadi gangguan, tapi gangguannya iya kap kami, gangguan sikitik, si laban cina lukan kami, ibas proses indah. Jangan kami menang kami Bapak. Arkitekkan kelengat tendu, si terdahin ibas krina kegeluhan kami, fasilitasi pakai kami, bagi ibas krina perukur ras pusu ras ukur kami pe. Maka endeskan kami kegeluhan kami dengan pertua kami pe singgo bahan channel lenda pasu-pasu ia gelah kepentaran sila nabas Tuhan nari sila trukuri kami manusia gelah si tetap ngarak-ngarak pusu ras ukurna guna terbelinan erbahan si muhuli si terbaik ibas kegeluhna enap toto kami Bapa ibas gelar Yesus Kristus nembah kami man bandu amin. Amin. Bujur melala dekku pendeta Angel.
Tetap Oke, semangat melayani, pengendalian Tuhan, ya pasti nampati kam Krina dan keluarga Krina ya. Oke, amin amin bang. Oke, bujur, salaman selina kami naras. Oke bang. Oke, sampai jumpa dek. Sampai jumpa yuk. Oke.